Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Al-Fakhri? Mohon maaf untuk minggu kemarin kita tidak bisa upload video kita karena saya dan tim ada kesibukan di luar kota. Nah, hari ini sebelum ke topik konten kita, saya akan menceritakan sedikit bagaimana sih sejarahnya terbentuknya dari Al-Fakhri ini. Oke, begini ceritanya. Permisi. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Jadi saya lihat di sosial media ada lowongan Bapak sedang butuh editor ya? Ya benar, saya butuh editor. Jadi gimana? Nah, saya punya keahlian terpendam, Pak. Jadi Bapak lihat dulu berkas-berkas saya nih. Nah, kamu keahliannya apa aja? Saya dulu sejak kecil suka menggambar, Pak. Dan semenjak itu saya juga kadang-kadang ambil video. Terus saya suka ngedit-ngedit. Oke. Kamu punya ijazah apa? Apa sih artinya ijazah, Pak? Saya itu punya bakat terpendam, Pak. Tapi saya punya ijazah loh. Bapak bisa lihat Oh sendiri. iya, saya cek dulu ya. Nah, itu ijazah saya, Pak. Bakat yang terpendam ini. Benar ini. Gitu, Pak. Terima langsung. Yes. Nice. Apply. Bos, biar gua aja yang parkirin. Ada. Siap. Rekap aja. Mantap. Nice. Bruh. Oh ini. Ini ya. Oh bisa motor? Bisa bang, dulu pengen cobain. Coba silakan. Pegang bang ya. Bagus bang. Coba foto kalau ini. Coba bang ya.
bagus sekali. Nah, begitulah terbentuknya tim dari Al-Fakhri. Kita dari orang-orang yang tidak berguna bertekad menjadi orang yang berguna. Selanjutnya kita ke topik konten kita. Ikutin saya terus di Diary Al-Fakhri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita akan menuju ke tempat orang belum tahu nih namanya siapa, nama pastinya siapa. Yang jelas itu ada di medsos di Palangkaraya, itu viral. Pasangan suami istri, infonya di situ pasangan suami istri yang diusir di kosnya, di baraknya. Lalu dia sekarang itu di medsos itu tinggalnya di sawit kayaknya tuh, di hutan, pakai terpal aja sama kayu. Makanya kita mau tahu kebenarannya, mau survei bagaimana apa kerjanya di sana. Lalu terus katanya di situ istrinya juga sakit. Sebelum ke sana kita perhatikan dulu nih, kita utamakan dulu protokol kesehatan ya. Oke, kita berdoa dulu, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Oke teman-teman, ikutin terus saya di Diary Al-Fakhri. Oke teman-teman, kita udah di TKP nih. Kita minta izin dulu sekalian aja, ikutin terus saya di Diary Al-Fakhri. Ayo ikutin. Kita nggak tahu nih ada orangnya apa enggak. Kita langsung cek. Sekalian minta izin. Bu, misi. Pak kerja ya? Ada orang kok. Misi Pak. Oh itu sana. Misi. Bu. Misi Bu. Ibu suaminya ada? Hah? Ada suaminya? Bapaknya Kerja. sebentar berangkat tadi mau pinjam anukan buah sawit ini. Wah Bu, kita izin meliput ya. Hah? Izin meliput ya, wawancara Boleh, ya. Kak? Boleh ya Bu ya, kita izin ya. Bapaknya lama nggak Bu? Enggak, bentar aja. Sebentar ya. Iya, Ya udah, kalau sambil menunggu kita boleh ngobrol nggak Bu? boleh aja. Ngobrol di mana Bu ya? Sini apa? Kita mau liput rumah Ibu Bu ya, kita video ya. Di muka kan? Terserah, kita video rumah Ibu ya dalam ya. Iya, iya. Ya Iya, teman-teman. Suami beliau lagi kerja. Kerja apa suaminya Bu? Bau ikan udang saya ini. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, kita ngobrol-ngobrol di sini aja nggak apa-apa Bu. Bu, saya ini sama tim ngelihat Ibu itu di medsos, di Instagram. Iya. Di Instagram itu infonya Ibu diusir ya? Hah? Ibu diusir dari kosan barak Ibu ya? Iya. Gini Pak lah. Jadi saya ceritanya lah. Pertama saya kan tinggal di sini juga, tapi di mana? jalur 4 sana, jauh sana, di ujung sana. Mm-mm. Jadi bilang bapak itu, Bapak siapa Bu? Yang pemilik rumah? Pak Purwono itu. Pemilik kos? Pemilik barak. Yang enggak tinggal di barak, enggak. Di kebun. Oh, di kebun. Oh ya. Di kebun. Jadi Pak, Bu, ikut saya aja bersihkan kebun saya, bilangnya. Ya bisa aja, bilang itu. Bilang bapak gini bisa aja.
Tapi bilang bapak itu bagaimana kalau soal makanan saya, perongkosan saya. Jadi bilangnya nanti saya tanggung jawab makanan. Terus kalau ibu sama bapak ini mau bikin tanaman, sayur-sayuran, nanti saya beli bahannya, langsung segala pupuknya bilangnya. Tahu itu Bu lah, ini ngambil cerita yang anu jelas, yang nggak panjang gitu. Langsung singkat Jadi aja. bilangnya, tahu sudah 5 bulan saya tinggal di situ loh. Itu rumah? Kan berubah. Oh rumah, terus? Ada rumahnya ada, tempat tinggal tuh. Tapi tahu itu berubah hatinya Pak. Gini, Bu bilang, anu Pak bilangnya, nggak bilang sama saya, nggak langsung. Apa anu saya ini bilangnya, biar bapak pindah aja dari sini loh. Bilang bapak bagaimana? Bilang bapak. Itu udah berapa bulan Ibu di situ? 5. Tinggal di sini. Di sana tuh? Yang di kebun itu. 5 bulan. Aduh Pak, lebih 2 tahun Pak. Oh, udah 2 tahun ya. Yang Itu 2 udah tahun. tanam Ibu, udah tanam-tanam. Yang 2 tahun itu Pak, 5 bulan aja yang ngasih makanan itu, yang apa-apa itu. Yang 2 tahun itu saya minta dari tahun 2019 sampai 2020 nih. Jadi bilang dia tuh, ya bisa aja saya ngasih 2 tahun bilangnya. Jadi ibu bapak ini harus pindah 2021. Dengan Jadi alasan apa Bu disuruh pindah? alasannya nggak ada alasan. Alasannya itu ada orang yang mau Kontrak. tinggal situ. Mau tinggal situ. Memang ada Pak orangnya itu, tapi pertama orang itulah bikin kebun itu orang Jawa. Mau ikut kebun tuh tempat teman saya yang tetangga yang di muka tuh, yang sebelah warung yang di situ. Terus tahu dia itu tinggalan di situ, mau ikut tempat saya lagi. Karena melihat punya saya itu kan lombok banyak, sudah hidup semua. Pokoknya sudah mulai ngambil, sudah panen. Terus segala sayur. Yang pertama saya tanam di situ ya semangka. Ya semangkanya gini sempat bapak itu panen juga sudah. Habis itu ayo bilang tuh kalau gitu. Terus saya itu dengar yang itu, kemana kita ini lagi Pak bilang itu. Kita ini nggak punya tanah, 1 jari pun nggak ada bilang itu. Kita ini waktu itu sudah 12 tahun lebih 13 tahun sudah pindah-pindah Pindah-pindah 13 tahun Bu ya? Iya, pindah-pindah itu sampai bagaimana kita ini bilang tuh, kalau sudah bersih sana orang bilang tuh langsung disuruh orang kita pergi. Berapa hektar tanah Ibu? Berapa hektar Ibu memelihara tanah itu? Yang di sana 5 hektar yang saya bersihkan Bu, yang Ibu itu. bersihin tuh? Iya. Kalau saya mulai bersihnya subuh Pak, ya seperti rumput ini nah. Awalnya Awalnya seperti ini. Iya, pertama itu. Tapi tahu sudah dibersihkan, sudah bersih seperti ini. 5 hektar. Iya, 5 hektar di sana. Terus saya itulah pusing kepala. Terus saya tinggal di rumah nggak enak, mana saya sendirian, mana nggak ada sama sekali melihat orang-orang. Hutan semua keliling tuh. Terus saya itu yang di belakang LPG di situ Pak. Sudah ramai Bu ya? Tempat saya nggak ada. Belum ada ramai belum. Belum, tapi sudah Ibu bersihin. Saya sudah nepatin di situ. Tuh tahu saya itulah boleh yang di warung itu saya sudah jam segini nggak enak rasanya. Saya sendirian di rumah, nggak ada teman-teman yang ngomong tuh nggak ada. Terus saya tuh turun ke warung situ melihat piring gelas, namanya orang di warung kan banyak apa-apa. Terus saya tuh nyuci piring, nyuci gelas apa. Terus bilang boleh itu Bu, boleh apa boleh? Kamu bisa lah, mau lah nyuci pakaian saya. Bisa aja, boleh apa aja, ada aja. Saya ini bukan yang minta apa-apa sama boleh minta upah enggak. Saya ini cuma bantu boleh aja. Enggak, maksudnya bule di sini siapa Bu? Yang di sana? Yang warung itu. Yang punya warung di depan. Yang punya warung di depan itu, yang dekat rumah Ibu dulu. Sini LPG kan. Oh, Ibu jadi sini LPG, sini warungnya. Terus saya ya sudah nyuci piring, langsung nyuci pakaian. Bilangnya kalau nyuci pakaian tuh Bu, direndam dulu sama rinso tuh banyak-banyak bilangnya.
nanti yang sudah dicuci itu kalau mau dijemur bilangnya dianu pakai Wangi. moto Ah. wangi. Langsung lama-lama saya di situ, tapi kaki saya ini mulai sakit sudah nabu. Sakit apa Bu kalau boleh tahu? Nggak tahu nabu. Bengkak atau gimana? Ibu pernah jatuh atau gimana gitu? Nggak pernah. Pernah periksa ke dokter, Bu? Ke dokter sudah. Enggak. Apa Karena- sih kata orang apa? Karena saya itu nggak mau ke dokter, karena Pak saya nggak punya uang. Hmm. Waktu itu saya itu nggak punya kendaraan, apa-apa nggak ada. Terus saya itulah bilang saya sama ibu bidan yang di sini aja, yang di Tranija. Bilang ibu bidan itu kalau ibu kena asam urat bilangnya. Sakitnya apa sih, Bu? Sakit itu nggak bengkak kan itu? Enggak kan? Ini asalnya Pak memang lah kalau saya makan obat itu dikasih mereka obat itu bengkak kenapa? Oh, awalnya bengkak ini. Bengkak ini nah. Tapi ini enggak sekarang. Udah Sekarang mendingan ya? Turun sudah bengkaknya. Oh. Udah berapa lama Bu? Ya kayak asam urat. Saya yang itulah yang merasakan yang nggak bisa, pokoknya saya nggak bisa jalan itu sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Se- Tapi Pas saya tinggal tinggal di di sini? sini, tidur di sini 3 bulan sudah. Berarti 2 bulan Ibu sakit ini pas udah di sini. Iya, enggak masih di sana. Oh, masih di kebun itu. Iya, Bu, mohon maaf Ibu, namanya siapa, Bu? namanya maaf Bapak lah. Saya ini kan 2 nama. Oh, 2 nama. 2 nama gini Pak lah. Karena saya ini kawin sama suami saya ini mengikuti agama Kristen. Nah, kalau saya dulu tuh memang orangnya Islam, Oh, dulu Muslim. Muslim. Namanya siapa? Namanya kalau Yang dulu? saya yang dulu itu Naimah. Naimah. Iya. Naimah. Sekarang Naimah. Kalau saya yang agama Kristen ini Mariana. Mariana, Bu Mariana. Iya. Ya. Karena di dalam kartu keluarga saya itu ditulis kakak saya di sana yang di Masih sini. Naimah? Waktu saya tengkiling kartu keluarga itu sama kartu KTP itu. Di kartu KTP itu Nai. Naimah. Nah, Lalu tapi Ibu kalau sudah saya agama Kristen ini dirubah kakak lagi Mariana ya. Mariana. Nah, Ibu umur berapa, Bu? kalau saya sekarang sudah 68. Oh, 68. Kelahiran berapa tuh? 68 berarti tahun 55. Masih ingat Bu tanggal lahirnya? Iya. Tahun Tanggal lahir. 55 Bu ya? Tanggal Iya. lahir Bu. Tanggal lahir Ibu. Tanggal Tahun lahir berapa? Ibu, Tahun lahir Ibu berapa? Kalau saya itu tanggalnya lupa. Tahun? Ya enggak lupa juga saya itu. Berarti 65 ya umur Ibu sekarang. Usia 65. 68. 68. Iya. Umur Ibu Karena saya 68. itu Pak enggak tapi menetap di kampung saya sendiri. Saya mulai umur 10 tahun ikut saya di Tengkiling ini. Ya ikut saya, kakak saya itu dibawa kakak saya itu apa namanya tuh tilam, ngisinya tilam atau anunya tuh talinya tuh yang bikinnya tuh. Nah kalau enggak tuh ya ikut kakak itu bikin kue, bikin nasi apa. Karena kakak saya itu kalau hari Minggu jualan di pasar Tengkiling nih. Bu, mohon maaf, Bapak namanya siapa? Kalau Bapak Selamat. Ibu udah punya anak belum? Hah? Udah punya anak? Nggak punya anak Pak. Nggak punya anak selama nikah berapa tahun sama? Kalau saya ini Pak, maaf lah Pak, bicara saya ini lah. Kalau saya ini, sedangkan saya inilah punya suami sudah 4, yang 4 ini. Oh 4 Ibu, 4 ini ini. 4 nggak ada anak. Tapi sampai ke 4 ini nggak punya. Karena bilang arwah nenek saya dulu tuh, saya pernah dipijatin, diurutin. Nek, bagaimana saya ini? Apa di ini memang ada kah yang mau punya anak? Nggak ada. Bilang nenek itu kamu ini memang keturunan yang nggak ada. Karena saya satu saudara itu kan orang 9. Jadi orang 9 itu saya yang nggak punya anak. Ibu. Iya. Tapi adik saya punya anak 1, baru dapat anak 1 langsung meninggal. Ya. Sedangkan kakak saya yang pertama sama yang nomor 3 sudah meninggal. Yang nomor 4 meninggal juga. Berapa saudara? Ibu? Orang 9. 9. Jadi sekarang ini saya tinggal orang 5 aja lagi. 5 Bu. Iya. Saya di sini lah, ada saya di Tengkiling itu di Gang Siri. Berarti Ibu asli Pelangka atau ya? Pelangkaraya ya? Enggak, di desa di Kampung Kanarakan. Apa namanya? Kanarakan. Iya. Di mana itu? Kanarakan daerah mana Bu? Ya naik ke sana pada Tengkiling ini. Tangkiling. Oh, Iya. berarti daerah masih Tangkiling juga. Iya. Asli- masih daerah asli sini, Dayak, Bu, ya? Kecamatan Bukit Batu. Oh, Asli masih Dayak Bu ya? dong, Ibu. Asli Dayak. Oh, asli Dayak. Bu,
Ini sejak kapan Ibu sih? 3 bulan udah ya? Iya. 3 bulan. Bapak kerjanya apa sekarang kalau sambil Ada orang ngupah nyangkul, Mm-mm. balur apa itu pekerjaannya. Kalau enggak tuh ya ngambil upah nebas. Lalu Ibu ketemu sama pemilik tanah ini gimana ceritanya? Ya Coba makanya cerita. saya yang tinggal di warungnya itu. Oh, Ibu Yang warung punya bule warung. itu. Iya. Lalu bule itu nawarin di Jadi sini. bilang boleh, gini bilangnya kan saya nggak punya anak kan. Jadi bilangnya, Nang bilangnya apa boleh. Saya ini mau ngasih kamu tanah. Di mana boleh? Yang sebelah rumah saya itu. Dikasih. Tapi bilangnya saya ini ikhlas mengasih tanah itu untuk kamu. Jangan kamu sampai jual tanah itu bilangnya. Masa bodoh aja boleh? Saya bilang itu. Boleh sudah kesian sama saya sampai ngasih tanah bilang itu. Nah, di situ ya bersihkan Bapak, sudah bersih tanahnya ini. Langsung mulai nanam ini. Berapa langsung- luasnya Bu tanahnya? Luasnya 1,5 karena yang dulu itu Bapak yang bikin suratnya Yang ini. sangka ini 32 yang gini. Mm-mm. Kalau Lebarnya? gitu Oh, 39. 39. Iya. Oh, Tapi lebarnya kalau 32. Bapak sumpama Bapak tahu yang anunya tuh ada suratnya Pak. Karena sudah selesai kemarin sudah tuh patoknya. Oh, Sudah iya, selesai. Itu ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu dikasih ya? Dikasih tanah ya? Sama bule itu. Kasih 1 sen pun nggak ada yang ganti ruginya nggak ada. Pak, saya tuh cerita yang sebetulnya aja sudah saya bikin karena yang mau bikin surat itu orang dari kantor sosial. Bu bilangnya apa bukan yang orang dari kantor sosial aja datang satu ke sini. Bu ada suratnya ke tanah ini. Belum ada Pak, karena bilang boleh itu bilang ibu itu suratnya ini sampai ke rumahnya sana kita simpan di di CO. Nah, nanti bilang boleh saya kan anunya tak tahu saya nunggu sampai yang 5 bulan itu Mm-mm. yang mulai pokoknya yang 3 bulan saya nunggu nggak ada. Terus bilang orang itu minta anu aja Bu, terlimpahan suratnya biar walaupun nggak aslinya asal ada dia tercantum namanya di situ aja. Nah langsung kemarin saya itu kan orang dari kantor sosial yang bikin anunya contohnya tuh yang anunya surat perlimpahan tuh langsung bapak itu datang tempat suaminya boleh itu di situ. Paling saya ini mau bikin surat perlimpahan karena bukan saya yang ini orang dari kantor sosial bilangnya mau bantu saya tapi bantunya itu nggak tahu apa-apa nggak tahu kita ini bilang bapak itu iya bilang suaminya tuh yang bapak Pale itu iya bikin aja nanti saya mau aja saya tanda tangan nanti bilangnya. Terus sudah dibikin suratnya itu tahu-tahu yang di situ yang artinya itu ada bilang istrinya bukannya bapak kan bapak yang laki-laki kan yang jadi artinya bukan yang istrinya langsung bilang istrinya oh ini ada salah anunya salah apa lagi ini nah jalur hijau ini kalau panjangnya ke sana itu 150 meter. Masa bilang orang-orang bilang sama saya itu cuma jalur hijau itu 50 meter dari jarak sana tuh. Bu. Tapi saya itu diam aja sama bapak gini aja Pak. Pokoknya kita ini walaupun ini kalau dia nggak mau tanda tangan biar aja kita diam aja dulu. Ini ada aja nanti orang atasan yang bisa menjelaskan untuk kita. Habis itu banyak bicaranya tuh Pak sampai saya itu sakit hati mendengarnya seperti itu sampai boleh itu dipanggilnya boleh datang boleh terus pas diambil boleh suratnya dari situ sudah dia memang mau dia tuh karena dimarahi bapak yang di situ suaminya boleh itu kenapa kamu nggak mau tanda tangan di situ sedangkan saya yang punya tangan sudah tanda tangan di situ. Atau ya langsung dia tuh tanda tangan langsung dicapnya langsung boleh Pale apa besok kita lah sama lurah lah mengukur lagi tanah itu kalau salah ukurannya ini diambil punya orang
Ya kemarin saya sangka yang ngukur itu. Itu lurah yang ngomong. Itu enggak. Enggak, yang ngomong tadi Pak Lurah, PRT. Yang ngomong itu Nggak suruh ngukur. RT di situ, RT 1 ini. Terus terus saya lihat itu kemarin itu. Wah, kok lain lurah yang ngukurnya banget tuh. Siapa ngukurnya? RT itu ya. RT. Oh, RT yang ngukur. Kalau saya ini di sini kan termasuk lurah Sungai Gohong. Bu, Masa? Bu, mohon maaf Bu ya. Ya. Bapak lama nggak lagi Bu kira-kira? Enggak. Sambil menunggu nanti kita lanjutin aja lagi ceritanya Bu ya. Kita sambil liput ini. Iya. Iya. Kita liput dulu ke teman-teman sambil menunggu suaminya datang, suami beliau datang. Kita liput rumah beliau dulu, ambil dulu gambar rumah beliau ya. Pak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu Pak ya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Selamat. Pak Selamat, umur? Umur 65. 65. Pak, kita tadi udah diceritain sedikit nih sama Ibu. Iya. Bapak asalnya dari pindah dari mana? Dari kebun orang Bu ya. Iya. Lalu pindah ke sini Pak ya. Iya. Ya, lalu untuk kedepannya nih Bapak mau tetap diam di sini buat rumah Nah, atau gimana? rencana saya memang saya ini kan sudah hak milik saya sendiri. Sudah. Tanah ini sudah sah. Sudah sah Pak ya? Iya. Jadi saya itu mau tetap tinggal di sini. Bapak mau tetap tinggal di sini. Ya. Tapi nantilah ada jalan keluarnya yang otomatis ya. Jalan keluar apa maksudnya? Jalan keluarnya yang tempat tinggal yang otomatis sudah ada jalan keluarnya. Dimana dari di sini ya tetap kita tinggali. Nah, cuma tanahnya ini pas-pasan. Tanahnya berapa ukuran sih Pak? Sedikit aja. Berapa kali berapa, Pak? Kalau nggak salah di sini kemarin 38. 38. Nah, lebarnya ini cuma 31,5 aja. Tadi maaf, bahasa apa namanya? Pak Selamat. Pak Selamat. Ya. Ini berarti urusan tanah udah beres nih. Sudah. Surat menyurat Ya. dalam bentuk SKT. Sudah. Belum. Ini saya mau ngambil dulu. Coba. Ada. Berarti suratnya Bapak surat tanah ini udah dalam bentuk masih bentuk SKT Nah, atau sudah dalam bentuk akta atau sertifikat, Pak? Kalau saya boleh SKT. tahu. SKT belum. SKT belum. Cuma pelimpahan sama yang punya. Keterangan lurah. Iya. Oh, hanya surat yang Keterangan lurah. dari lurah aja, pelimpahan hak atas tanah Iya. yang di atas namakan ke Bapak. Iya. Oh, pelepasan hak. Iya. Bapak dikasih Pak ya? Ya, kasih. Boleh tahu siapa yang ngasih Pak? Pak Mujianto. Pak Mujianto. Nah ini Iya. terima kasih banyak Iya. banget nih. Terima Iya. kasih banget nih buat Pak Mujianto ya. Iya. Udah membantu beliau kayak gini. Semoga lancarkanlah rezeki beliau Iya. Pak Mujianto tersebut. Pak, kita boleh tahu nggak di sini Bapak kalau mandi di mana sih? Di parit itu aja. Boleh kita lihat? Iya. Depan itu, Pak. Iya. Mandi di situ, minum. Minum, Pak, minum. Minumnya minta-minta sama teman-teman itu. Teman-teman di mana? Ya, Sekitar sini. sekitar sini. Itu berarti Bapak bawa pakai jerigen, Iya. air bersih. Iya. Pak, kita boleh lihat lihat tempat mandinya di mana? Mandi, Pak. Yuk, kita lihat yuk. Jadi kita mau lihat tempat beliau mandi. Tempat beliau mandi di situ. Tuh tempat beliau mandi tuh.
Ya. cuci pakaian di sini, Iya. tapi kalau minum beliau minta sama warga ada sekitar sini. Ayo Pak, kita lanjutin lagi sana Pak. Terus Pak, mohon maaf nih saya tanya Pak, Bapak kalau untuk keseharian kerja itu di kerja apa Pak? Maksudnya? Ya, ada orang ngupah, kita ngambil upah. Maksudnya apa nebas apa sawit kah atau bersihin lahan atau Ya, apa? barang aja, pokoknya ada orang ngupah. Bisanya Yang sendiri. orang Iya. Iya, kasih yang gitu. kehendakan orang apa, Iya. ibaratnya nyangkul, ya Ah. nyangkul. Nih surat, Nah, kalau nebak seperti ini ya bisa. ini surat nih udah surat pelimpahan Pak ya. Iya, Sudah beres lah ibaratnya. Iya, beres Soalnya sudah. ini pemilik sama diketahui sama RT. udah. iya, Oke, udah inilah kalau beliau mau buat rumah sudah aman. iya, Asal di Pak. suratnya Iya. udah ada. ada. Lalu Bapak untuk memenuhi kebutuhan hidup kerja apa nih sekarang nih? Sekarang ini ya kita ngambil upah, nebas kah, nyangkul, nyemprot rumput. Ada aja tiap hari. Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau sebulan berapa Pak? Saya kan burungan aja. Berapa biasa Bapak? Enggak nih, saya mau nanya nih, Bapak Ah. sebulan seburuk-buruknya dapat berapa biasa? Seburuk-buruknya? Seburuk-buruknya Pernah. itu ya dapat aja Bang, dihitung-hitung itulah kotornya itu ya 200. Sebulan. Dalam 1 bulan ya Pak ya? Iya. Dalam 1 bulan Pak Slamet ini teman-teman pendapatannya hanya 200.000 aja. Itu pun kadang pekerjaannya kadang ada, kadang enggak. Itu. Mm-mm. Pokoknya masyarakat di sini kebanyakan itulah, terus terang aja saya bicara, menolongi saya. Ibaratnya saya nggak kerja, kadang-kadang diantari beras, diantari rokok, ini nganu paman sampean belum kerja, ku bantu sedikit gitu loh. Pak, mohon maaf banget ya. Ya, Misalkan Bapak saya ajak cari rumah nih mau nggak? Biar aja nih pondok di sini. Iya. Tapi kita cari rumah buat Bapak tidur, mau nggak? Yang lebih layak lah Pak. di mana? Terserah, dekat-dekat sini aja yang sekira Bapak nyaman buat kerja. Kalau di kota kan Bapak jauh nih, mau Iya. lihat sini. Cari aja di sini. Deket-deket sini Pak. Cari yang dekat sini yang sebulan nanti saya yang iniin kami dan tim lah. Dari kami tim nanti kita yang Mau. support Bapak tiap bulan. Tiap bulan Bapak jadi sini pondok aja. Istirahat aja Pak. Pondok biar aja Bapak sampai bangun rumah itu kan. Ya. Kalau Bapak sudah jadi rumah itu, nanti rumah yang kita sewakan itu nggak usah, nggak apa-apa. Bapak diam di sini bisa, asal rumah itu jadi. Gini aja, Mm-mm. maksud saya, kayak saya kan Mm-mm. belak-belakan sama sampean sama teman-teman ini, Mm-mm. saya bisa itu bantu material aja. Material. Material. Iya, material pondok ini. Nah, saya mau tanya, pemerintah pernah bantu apa? Pemerintah itu Pak, saya tanya bilang terus terang, Mm-mm. membantu duit dana COVID. Dana Oke, COVID. dana COVID. Iya, Semenjak COVID berarti baru dapat. sudah 5 kali. Sudah 5 kali berapa? Berapa Sebulan. besarannya? Sebulan itu kadang-kadang 600. Sebulan 600. Iya, Ada yang bulan ini ya. yang bulan ini 2 bulan itu. Oh, berarti dirapel lah. Iya, Sebulan. Jadi Bapak sebulannya 300. iya. Ya kan dapatnya kan? Dana COVID. 600. 600. Enam- Sebulan 600. Iya, pokoknya tiap penganu itu dapat itu saya 600. Sebulan. Iya. Dana COVID itu ya? Iya. Lalu Bapak ada dapat BLT nggak, bantuan langsung tunai dari pemerintah selain dari COVID ini kan ini belum COVID nih. Iya. Bapak ada bantuan nggak sudah? Enggak ada. Belum. Belum. Oh, jadi bantuan itu hanya pas Di selama COVID. COVID. Iya. 600.000 itu. Iya. Iya. Jadi gini mungkin teman Bapak ini kan jauh dari namanya teknologi. Iya. Jadi mungkin masih nggak termonitor sama pemerintah. Maka pemerintah juga nggak tahu. Maka kitalah yang peduli sama beliau. Jadi bisa pemerintah ngelihat nih. Ini jadi pemerintah bisa turun. Iya. Pemerintah juga banyak kerjaan kan. Beliau nggak tahu kalau nggak dilaporin pemerintah. Dan saya itu masalah sembako, riskin itu saya nggak pernah terima. Oh, berarti enggak ada. Oh, Raskin Pak. belum pernah? Raskin nggak ada juga. Pernah. Bentar. Bentar, kalau Raskin kan dari Pak RT. Dari ini. Biarpun dari Pak RT. Belum. Segini aja saya Nggak pernah. ada. Nggak ada. Atau Bapak nggak terdaftar di RT situ?
memang gini, biarpun berdaftar nggak dapat. Oh, belum pernah sama sekali. Ya, kadang-kadang kita dapat dioper sama nama lain. Ya. Orang lain. Bentar, Kak Bapak KTP-nya Pelangka, Tenggiling. Tangkiling. Iya, Tenggiling. Saya lama di Tenggiling, nggak pernah saya dapat bantuan miskin. Raskin, Iya. Baras miskin. Ya, leda ngano itu ya ini cuma dana COVID ini aja saya dapat. Semenjak COVID itu aja. Iya. Sudah berapa tahun Pak? Wah, lama di sini. Kalau tinggal di sini ya tinggal satu. 3 bulan ya. Nah, di Tenggiling sudah bertahun-tahun. Ada pernah saya itu dapat. Mulai saya ini seperti anu aja lah. Kalau namanya lurah yang Tenggiling tuh. Mulai yang lurah dulu sampai yang kedua sampai yang ketiga ini. Baru Yang saya ketiga dapat ini aja, dana saya COVID ini. Jadi Yang teman, kedua jadi teman-teman, beliau sudah kita tawarkan nih cari rumah atau barak buat tempat beliau. Jadi ibaratnya di sini buat pondok doang, tapi beliau Lebih tidak bisa karena maunya beliau tetap di sini nih sambil lihat tanah Pak ya. Beliau minta bantu material. Nanti Bangunan. Itu aja yang kita minta. Kadang-kadang lah, biarpun kita darah sini kita sewa, kadang-kadang yang punya rumah tuh kenapa? Nggak cocok. nggak cocok gitu kan. Lebih baik biarpun jelek punya kita sendiri. Sama kata ibu tadi kan, bapak pindah ke rumah nih, Iya. katanya banyak peliharaan kan tuh, ada Iya. anjing, ayam, jadi agak sulit Pak ya. Iya. Saya kan yang melindungi itu. Timbangannya dipukul orang, kita sakit hati, lama-lama kelahi kan. Lebih baik di sini aja. Dah. Makanya saya bilang saya kenapa kalau rumah saya itu walaupun seperti kandang ayam pokoknya masih senang hati. Kalau rumah orang tuh walaupun bangunan Mewah, kenapa saya enggak. mewah, saya nggak suka itu. Ya. Beginilah. Saya kemarin tuh memang di sana itu mulai 5 bulan itu sudah diusir. Cuma telinga saya itu pura-pura nggak dengar. Oh udah, jadi bapak udah diusirnya usir kasar atau gimana? Ya, memang nggak pang kasar, halus saja. Memang Arya sampean pindah dari sini aja bilangnya. Tapi saya belum terima ini kan, tanah ini belum kita terima kan. Kemana tempat duduk kita itu hidup di mana? Duduk di samping salah, di samping salah, di tengah salah. Padahal bapak sudah membuka lahan itu selama 2 tahun Pak ya. Iya. Berapa hektar tuh Pak? 5 hektar 5 setengah. hektar setengah. Itu pun serupiah pun nggak ada Nggak dibayar. dibayar. Dikembalikan gara. Selama 2 tahun saya itu nggak ada merasa yang model makanan yang apa Nggak ada. nggak ada. Udah. Berarti ya nggak apa-apa lah Pak, biar aja kan itu. Kalau karena ada tanah mereka kan ya, Ya. kita kita pasrahkan sama kuasa. Jujur ya Bang. Rezeki bapak ada yang di lain kan. Insya Allah kita dan teman-teman yang lain nih yang lihat video bisa membantu bapak nih nanti buat material, nanti kita kasih Pak ya dana buat material. Sama kita cari sembako nih, cari sembako nih apa aja yang bapak perlu Yang masih kurang. nanti kita ini cari dulu, nanti kita kasih uang material Pak ya. Soalnya kita kan di Pelangka nih Pak. Iya. Kalau bapak cari material bisa aja beli sendiri Pak ya. Bisa bisa. Di sini ada aja kan? Ada. Kita kasih uang nanti Pak ya. Ya. Kita kasih uang. Ya udah, berarti teman-teman kita cari sembako dulu deh. Ya Pak, kita cari sembako dulu Pak ya. Iya. Banyak terima kasihlah teman-teman saya semua. Mudah-mudahan Tuhan Yesus yang memberkati kalian semua. Saya banyak terima kasih kehadiran teman-teman ini dari Pelangkaraya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus itu melindungi kalian berlima ini. Mudah-mudahan Tuhan itu yang melihatnya. Dampingilah Tuhan, kita percayalah hatimu Tuhan, kuserahkan kepadamu tanganmu Tuhan. Anak-anak kelima ini mudah-mudahan Tuhan itu memberkati. Amin. Mudah-mudahan pekerjaannya dapat Bapak tunggu di sini aja, jangan kemana-mana dulu ya. Iya. Kita cari dulu sini. Bentar aja. Berarti di Tenggiling ya cari sembako. Iya, di Tenggiling sini ada. Tenggiling sana Bos. Sana ya. Ada Pak, tunggu sini Pak ya. Ya.
Ya, teman-teman, kita udah tadi mencari sembako, selimut, selimut buat beliau. Nah, Pak, saya mau bertanya-tanya lagi, Pak ya. Bapak tahu nggak apa itu COVID, penyakit corona ini? Tahu? Udah tahu? Belum Belum tahu? Nggak tahu. Berarti Bapak selama ini bayangan Bapak COVID itu apa? Ya itu saya ini cuma katakan orang itu kan bayangan COVID itu, penyakit COVID itu kadang-kadang datang langsung meninggal. Wah, untuk apa pencegahan ya? Pencegahannya Bapak belum tahu? Belum. Nah, coba Mbak Tina jelasin tuh COVID sama antisipasinya, Mbak. Ya. Jadi Pak, Ibu, untuk sekarang memang kita lagi musim yang namanya corona atau COVID-19 gitu kan. Memang salah satu virus yang sangat Mematikan. Iya. Kayak gitu kan Pak ya. Jadi kita itu harus mengantisipasi dengan cara menggunakan masker, terus sering cuci tangan, cuci tangan pakai sabun, atau kalau ada hand sanitizer bisa pakai hand sanitizer, karena memang penyakit corona ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan bisa mematikan. Dia tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal siapapun. Nah, jadi kalau ini Bapak sama Ibu sering pakai masker nggak? Sering. Oh, sering. Baru dia dilepas. Saya melepaskan tadi itu karena saya mau mandi baru. Mulai pagi tadi baru aja mandi. Ini ada nih Pak, Ibu, masker kayak gitu. Nah, ini biar kita lebih itu kita pakai masker ya Pak ya. Nah, Bapak bisa dipakai. Ibu juga bisa pakai maskernya. Iya. Iya. Nah, jadi kita juga ada sedikit bantuan dana, Pak ya. Nanti Bapak kelola lah buat beli material yang ini ya. Nah, ini Mbak, kasih aja Mbak. Nah, Pak. Pak, Ibu, ini dari kami, Tim. dari tim, ada sedikit rezeki. Jangan dilihat dari besar nilainya, tapi dilihatlah dari ketulusan dari kami. Banyak terima kasih. Sama-sama. Ini bisa diterima sama Bapak Buat beli material, Pak ya. buat tambah-tambahan bahan material. Bahan material. Pak, saya lagi mau nanya nih. Ini bisa dibuat apa namanya? Pompa bisa nggak di sini? Bisa. Bisa. Di mana kalau mau buat? Di belakang sini bisa, di sebelah sana bisa. Ada orang yang bisa buat? Ada. Berapa biayanya kalau buat? Nggak salah, komplit itu saya itu nggak salah 1.900.000 kah berapa komplit. Berapa hari? Paling sehari aja cukup, nggak sampai. Nah gini, Bapak panggil itu orang, suruh buat pompa. Iya. Nanti Bapak catat nomor telepon saya. Kalau udah clear, Bapak ada rekening nggak? Nggak ada, Pak. Pokoknya saya itu nggak ada tabungan, nggak ada apa. Namanya hidupnya hidup susah kan. Nanti kalau jadi, maksudnya biar kita video lagi nih Pak. Itu sudah jadi, bahwa Bapak jadi bisa mandinya pakai air bersih kan. Daripada pakai air yang di depan itu Pak. Enggak, ini aja. Catat aja nomor telepon. Ngambil apa? Ini aja nomor Bapak. Nah, nanti catat nomor telepon. Kalau udah selesai, Bapak punya teman ya yang membuat itu ya? Ada. Nah, suruh buat ya. Buat sampai selesai, udah selesai telepon kita. 28 89. Enggak salah dulu nggak naik lagi. Nah, makanya nggak tahu. Ya, kita kan nggak tahu nih. 2 juta lah. Ya udah. Nanti Bapak bilang gitu, suruh buat. Sekitar 2 jutaan. Aktif. Coba aja di 28 89 69 56. Ditulisin namanya Pak Selamat gitu aja. Pak. Nah, bisa Pak ya, paling sehari Pak ya. Iya, sehari selesai. Nah, udah. Iya. Tapi maaf Bu lah, saya nih nggak bisa Nyimpennya. Oh iya, nanti saya simpen. Disimpan. Nanti kan kita sudah ada, kita telepon aja. Sudah ada Bapak lihat harganya ke saya, nanti kita yang ini. Nanti info aja Pak. Iya. Oke. Udah teman-teman, mungkin hari dari
Bapak atau Pak, Ibu Bapak mungkin ada pesan nggak buat pemerintah? buat pemerintah, Pak? Ya, saya pesannya gini. Saya banyak terima kasih dari Bapak Wali Kota, Bapak Wali Gubernur, setap-setapnya. Saya banyak terima kasih kehadiran bapak-bapak ini dan ibu, bahwa bapak-bapak ini ngasih bantu saya, satu keluarga saya ini. Banyak terima kasih, dan ada kesalahan dan ada kehilapan, saya minta maaf. Kayak gitu. Menjadi orang yang berguna itu cukuplah sederhana. Cukup dengan membuat mereka bahagia. Dan membuat orang bahagia itu bukan hanya dengan uang dan benda, tetapi bisa kita lakukan dengan cara membuat mereka tersenyum dan tertawa. Ikutin saya terus di Diary Al-Fakhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Al-Fakhri. Hari ini di hari Senin jam setengah 2 siang kita barusan ditelepon sama Pak Selamet. Katanya orang yang mau masang pompa itu sudah ada di sana mau masang. Nah, hari ini saya tidak ditemani oleh Mbak Tina karena Mbak Tina lagi kerja. Nah, kita ditemani sama tim-tim yang lain. Nah, kami dan tim akan ke sana mencek nih orang yang masang itu, dan semoga pompanya bisa selesai hari ini biar si Pak Selamet dan istri bisa mandi dengan air yang bersih dan minum dengan air yang bersih. Oke, ikutin saya terus di Diary Al-Fakhri. Ya teman-teman, tadi pemasangan pompanya udah selesai. Saya udah nyobain airnya. Itu karena tanahnya lapisannya 2 Pak ya? Ya. Lapisannya 2 jadi agak lama jadi jernih. Tapi itu nanti kata orang yang masang tadi, itu nanti airnya jernih. Soalnya lapisan maklum ya, gambut ya. Gambut ya Pak ya? Nah, Ibu udah bisa mandi. Ya, seneng nggak Bu? Senang. Bapak Senang juga. Nah, yaudah itu coba kita lihat dulu airnya ya, Bu. Coba kita lihat air, Bu. Kita lihat airnya, Bu. Nah, Ibu bisa mandi sini, Bu. Mandinya di mana ntar? Nah, udah jernih. Tuh, Bu, rasain, Pak. Bu. Udah mulai jernih tuh. Pak, Ibu Pak, rasain Pak. Kami pamit pulang ya. Iya. Pulang. Saya banyak terima kasih banyak. Ada kesalahan saya dan ibunya, saya minta maaf sebenar-benarnya. Saya sudah dibantu bapak-bapak ya dari YouTube. Bagaimana saya banyak terima kasih sebesar-besarnya. Ibu
senang Bu udah bisa ada air Bu ya. Iya. Sudah nyuci di situ, bisa makan ya. Ya. Bisa minum buat Iya, minum ya. Iya. Iya. Jadi nggak minta sama orang lain lagi. Iya. Iya. Udah Pak, saya pamit Pak ya Bu. Iya. Iya. Saya pamit Bu ya. Iya, Pak. iya, Terima iya. kasih, Pak, lah. Makasih Pak Bu. Makasih Pak. Nah Bu, kita pamit Bu ya. Dadah. Oke teman-teman, kita sudah merasakan air dari pompa tadi udah ini ya, sudah ada keluar airnya. Mungkin dalam beberapa jam nanti itu akan jernih. Tadi info dari tukang pompanya yang masang itu karena tanah lapisan gambut 2 lapisan, jadi agak lama jernihnya. Oke, sekian video kita hari ini. Saksikan terus saya di Diary Al Fahri.